guys, jadi karena hari ini tuh berhubungan ya, hari ini tuh hari batik nasional, aku main tower batik. Dududududu. Jadi karena hari ini tuh batik nasional, kita main tower batik. Terus sebelum aku main tower ini, aku mau nanya ke kalian, kalau kalian di sekolah pakai baju batik bebas atau pakai baju batik sekolah jasa? Kalau aku sih bebas ya guys. Kalau misalkan sama ya samaan. Oke guys, jadi kita kan tadi ceritanya mau ngeliat pembuatnya. Dibuat sama siapa ya kira-kira ya? Lah nggak ada, kayaknya di atas deh guys, di finishnya kalau kita mau lihat. Oh iya guys, selain aku mainin tower batik ini, aku juga bakal bercerita, bukan bercerita, ya apa? Ya bercerita, tapi kayak cerita tentang sejarah batik gitu guys, atau intinya tentang batik-batik begitu lah ya guys. Jadi langsung aja kita main tower ini sambil bercerita sejarah-sejarah batik, tentang batik kayak gitu guys. Jadi langsung aja kita cus. Oke guys, jadi sekarang aku kan bakal ceritain sejarah batik kayak gimana. Jadi sejarah batik itu lumayan sejarah batik Indonesia tuh sangat panjang ya, dan ya intinya panjang banget. Jadi ini sejarah batik Indonesia itu telah ada sejak zaman dulu. Kerajaan Majapahit dengan memperkembangkan signifikan di era kerajaan-kerajaan seperti Jawa ya, kayak kerajaan Jawa seperti kayak Mataram, Solo, dan Yogyakarta, kayak perjawa-jawaan kayak gitu ya. Nah terus awalnya batik terbatas untuk kalangan bangsa dari keluarga kerajaan sebagai simbol atau sosial, namun kemudian leluas ke masyarakat umum ya. Jadi yang awalnya khusus buat kayak bangsawan kayak gitulah intinya, tapi karena mungkin banyak warga yang bikin atau kayak masyarakat gitu pada umumnya mereka memakai baju itu, mungkin ya karena ya nggak tahu, mungkin mereka bikin atau kayak gimana gitu ya guys. Nah setelah itu kayak batik ini terkini dari batik terkini dan motif batik terus berkembang ya guys. Jadi motif batik itu terus berkembang, kayak kan zaman sekarang tuh ada batik yang namanya batik modern ya guys. Nih contohnya kayak di gambar ini. Terus ya dipengaruhi interaksi budaya, dan pada tahun 2009, aduh aku lupa lagi guys ya, maaf. Jadi 2009 itu tuh kayak udah mulai batik yang modern kayak gitulah, peningkatan batik tuh jadi lumayan banyak sekarang tuh, makin sini tuh. Jadi batik Indonesia tuh diakui ya. Jadi batik Indonesia sekarang tuh udah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya non Betawi ya non Betawi Indonesia. Jadi memperkuat posisinya sebagai ikon budaya Indonesia yang mendunia ya. Jadi batik itu tuh sejarahnya memang panjang ya, dan ini tuh ada dari zaman Majapahit guys ya, kayak gitulah, udah ada dari zaman Majapahit ya. Oke guys, selain aku ngejelasin tentang sejarahnya, aku juga bakal ngejelasin tentang kayak apa sih alat buat ngebikin batik. Jadi ya banyak lah. Jadi guys, aku mau ngejelasin tentang ngasih tahu alat batik. Ya mungkin di SD kalian udah belajar lah ya, takutnya kalian lupa lagi, jadi aku ingetin. Jadi batik itu dibuat oleh canting ya. Jadi canting ini tuh kayak buat batik gitu. Nah tapi cara pemakaiannya tuh kayak ngisiin tinta kayak pulpen gitu loh guys. Jadi nih canting itu tuh harus kayak ada warna cat yang
dipanasin gitu. Nah jadi si Caci tuh harus panas guys ya. Lanjut abis itu dimasukin ke si cantingnya ya guys. Nah kalau udah dimasukin kayak gini kan lanjut si cantingnya tuh kayak ada tempat kipupen gitu lah guys. Cuman beda itu bentukannya bukan kayak gitu nih. Kayak gini ya, aku liatin nih gambarnya. Nah kayak gitu. Terus juga si cantingnya bakal ngeluarin si cairan yang panas itu ya. Jadi kayak warnanya misalkan warna biru gitu atau warna apa. Terus udah gitu dikeringin lah itu ya si batiknya kalau udah beres di bikin itu apa motifnya. Tapi sebelum pakai canting mereka tuh kayak pakai pensil dulu biar nanti motifnya ada yang salah bisa dihapus ya guys. Kalau pakai canting kan nggak bisa ya. Nah jadi makanya kita tuh kalau jadi orang Indonesia itu harus bersyukur karena ya maksudnya itu ya kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena apa ya banyak beragam suku bangsa, terus budaya, dan apa tentu saja juga sama agama kan banyak ya, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan banyak lagi kan. Lanjut kan guys, jadi kayak ini kita harus intinya kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena yaitu Indonesia kekayaan alamnya kan luas banget ya, makanya banyak yang ngejajah Indonesia pada zaman itu ya guys. Dan kita juga patut bersyukur karena kita belum pernah ada di posisi perang kayak gitu ya, kita harus bersyukur aja gitu. Dan ya tapi aku emang ngingetin kalian kan zaman sekarang itu beda apa sama zaman dulu ya. Zaman dulu tuh lingkungan masih hidup gitu, kelihatan hidup, tapi sekarang lihat udah hancur ya kayak gitulah. Makanya guys kalau tinggal di Indonesia kalian juga harus ngelindungin apa namanya Indonesia ya, intinya negeri kita guys. Kok aku dari tadi jatuh mulu ya guys, sumpah. Yaudah kita coba transisi bim salah bim amakanabra ya guys. Kita transisi 3 weeks later. Dari aku udah dari tadi tuh naik ke atas cuman capek. Udah berapa kali wilit gigis aku tuh udah sampai yang biru. Terus aku tuh hampir mau ke yang merah tapi aku jatuh guys, aku capek banget. Jadi ya udah guys kayaknya cukup ya. Sekian videonya sampai segini aja soalnya aku udah capek lesu. Intinya semuanya campur aduk jadi ceritanya dan sebagai sudah sekian, terima kasih, bye.